Badan Organisasi Perburuhan Internasional di Jenewa membahas status pekerja online atau platform digital. Ya, nantinya para pengemudi ojek online hingga kurir akan berstatus sebagai pekerja dengan hak yang melekat kepadanya. DPR membentuk rancangan Undang-Undang Transportasi Online yang masuk ke dalam program legislasi nasional tahun 2026. Halo Sobat Driver, pada gimana semua kabarnya? Insya Allah pada baik ya. Oke, jumpa lagi dengan Ani nih, Rian sebagai host di channel ini dari channel MV1977 ya. Oke, tadi ente udah lihat cuplikan dimana pemerintah itu baik eksekutif dan legislatif lagi akan menyusun rancangan undang-undang di mana terkait status pekerja, maksudnya status label yang akan kita terima sebagai pelaku pekerja transportasi online ya, alias ojol atau layanan ride hailing ya. Nah, jadi gimana tuh? Dalam hal ini apa dampak negatifnya dan apa dampak baiknya? Dan di video ini nanti ada sampling dari grassroots driver-driver juga, dan tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana ente, saksikan videonya, dan yang belum subscribe di subscribe, yang belum like di like, dan yang belum berlangganan silakan berlangganan di channel ini ya. Nanti yang terkait teknis maksim, cara narik atau hal yang lain bisa ente dapatkan di layanan yang berlangganan. Oke, jangan kemana-mana, dan juga ente fokus, konsentrasi, dan dengerin, serta nanti komen dengan bahasa yang baik dan sopan. Oke, kita lanjut ya. Oke Sobat Driver, kita ketahui bersama nih, kita ini kan baik layanan aplikasi ojol apa aja ya, itu kan statusnya mitra ya. Nah, jadi ada wacana atau rencana mau rilis suatu peraturan di mana kita nih selaku ojol atau pekerja di transportasi online itu akan ada perubahan status dari mitra menjadi pekerja atau pekerja tetap, dan juga mendapat hak-hak yang akan melekat pada peraturan tersebut. Nah, dari sini kita akan bahas kira-kira apa tuh dampak negatifnya dari peraturan itu dan apa dampak baiknya, dan bagaimana pendapat ente semua. Nanti setelah video ini habis silahkan komentar ya, jangan di sini dulu kok, jangan sampai sini ente komen. Jadi begini teman-teman, udah anda jelasin kalau kita itu kan statusnya mitra ya. Nah, kalau nanti ada statusnya pekerja, disahkanlah peraturan ini. Jadi semua aplikator itu harus mengangkat mengganti label atau mengganti role model bisnisnya dari mitra menjadi perusahaan formal ya, perusahaan yang punya pegawai bukan hanya di back office tapi frontlinernya. Jadi nanti kita itu akan ada gaji pokok dengan skema yang mungkin bisa dinamis, dan juga ada hak-hak yang melekat seperti jaminan sosial dan juga jaminan komisi yang nantinya akan disesuaikan setelah peraturan ini rilis gitu. Nah, kalau dari sudut pandangan negatifnya, kita tahu nih banyak yang memilih pekerjaan ojol ini kan karena satu fleksibel ya, kedua nggak terikat waktu, dan yang ketiga kita bebas gitu menentukan kapan aja, dan yang paling terpenting siapa aja tuh bisa jadi ojol karena statusnya yang tadi mitra dan informal serta fleksibel. Nah, kalau ya peraturan ini rilis, artinya perusahaan udah harus menyesuaikan, dalam tanda kutip udah harus memilih nih driver mana yang cocok dijadikan karyawan dan driver mana yang harus didepak. Jadi udah nggak bisa nih semuanya jadi ojol, apalagi yang kita tahu ya driver itu kan mohon maaf udah ada yang lebih uzur gitu, usia sepuh, terus juga ibu rumah tangga, maksudnya lady driver ya. Dan bagaimana dengan apa hal-hal seperti ini?
Dan yang paling terpenting adalah kalau terjadi struktur masih perubahan, pasti akan berdampak semuanya gitu. Berdampak semuanya maksudnya fundamental gitu. Jadi bakal banyak hal yang berubah dari peraturan sebelumnya yang akan diimplementasikan ke peraturan baru yang akan dirilis. Jadi dampak negatifnya seperti itu. Kita bisa terdepak. Jadi nanti perusahaan mungkin ya ada skema indikator atau kesesuaian driver mana aja dan jumlahnya berapa aja yang kira-kira bisa diangkat jadi pekerja atau karyawan tetap yang berstatus di perusahaan itu masing-masing. Terus yang kedua, kita kan tahu juga yang tadi saya bahas ya, bagaimana nasibnya nih untuk yang driver sepuh atau driver lady ya. Nah, terus seperti yin dan yang ya, ada sisi negatif dan positif. Sisi positifnya adalah ya mungkin bagi yang terpilih, yaitu bagus gitu kan. Dia mempunyai pekerjaan tetap di bidang transportasi yang dilindungi undang-undang dan juga dijamin pendapatannya per bulannya oleh aplikator. Jadi itu ya, dan dilindungi sebagai pekerja umum pada umumnya, maksudnya seperti itu. Itu dampak positifnya. Terus kalau kita berkaca dari yang sejauh ini terjadi di Indonesia, sebenarnya terlalu dini gitu membahas status mitra ke karyawan. Karena sebenarnya yang kita butuhkan perlindungan dan keadilan serta balancing, keseimbangan antara aplikator, driver, dan pengguna, di mana mencari titik temu yang bisa seimbang untuk semuanya agar berjalan dengan sesuai dengan norma keadilan yang berlaku di Indonesia. Jadi itu teman-teman ya. Nah, jadi untuk masalah ini ada sampling lah, wawancara singkat, santai, enjoy ke beberapa driver ya, beberapa driver Maxim. Terus juga ya, setuju apa enggak kalau misalkan statusnya mau jadiin karyawan, mau dijadiin pekerja tetap, bukan mitra lagi. Dan kurang lebihnya gimana di grassroots, nah, kita saksikan pada sesi wawancara berikut ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay di channel Ane. Yang belum subscribe di subscribe, yang belum like di like. Oke, stay tune di channel Ane bersama Ane Rian. Oke. Oke, sobat driver, kita coba berpetualang ya. Kita coba cari tahu gimana kalau misalkan undang-undang itu diterbitin ojol jadi karyawan. Nah, ini kan pemerintah pengen ngadain peraturan ojol itu pengen statusnya jadi karyawan. Nah, kalau menurut Pak Anto gimana itu? Setuju apa enggak tuh kalau kayak gitu? Karena kalau misalkan peraturan itu dirilis, ya berarti perusahaan mesti milih-milih driver dong, nggak semuanya bisa jadi karyawan. Artinya ada yang tersingkirkan nanti, sama nanti jam kerjanya mungkin lebih ke arah nggak bebas gitu. Menurut Pak Anto gimana? Setuju apa enggak tuh? Saya sih nggak setuju, Mas. Sorry, pakai ini dulu deh. Saya sih nggak setuju. Nggak setuju Pak Anto? Ya. Karena kenapa tuh yang tadi? Karena kalau kita karyawan tuh nggak bebas kerja kita. Gitu. Lihat sini dong, lihat kamera. Sama pertanyaan yang lain deh. Nah, masalah komisi di Maxim potongan 9% sama 12%, kira-kira ada masalah nggak tuh, Pak Anto? Saya rasa sih nggak ada masalah. Kalau buat komisi potongan nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Cuma kalau jam sibuknya ditinggiin dikit lah gitu lah. Oh gitu orderannya ya? Iya, orderannya siap. tinggiin dikit lah. Nah, ini yang terakhir nih, Pak Anto. Singkat aja deh. Kita kan udah ada YPSSI tuh. Iya. Ya, asuransi yang ini. Iya. Kira-kira perlu tambahan nggak asuransi lain? Kayaknya sih udah cukup deh ya. Cukup ya, itu Iya. cover semua ya kayaknya. Iya. Yang penting kita dalam posisi bekerja dan standar aja. Insya Allah kalau ada apa-apa ya,
Iya. Bisa di cover sama PSSI aja ya. Iya. Oke deh, itu aja deh Pak Anto, makasih banyak ya. Iya, siap. Atas waktunya deh. Oke. Sukses sama semoga gacor deh. Oke. Pemerintah itu lagi ngadain rancangan undang-undang kalau statusnya pengen berubah nih. Ojol itu dari mitra menjadi karyawan dengan segala bentuk hal yang melekat kepada peraturan itu. Nah, menurut Kang Parjo gimana? Setuju nggak sih? Kalau mitra itu dirubah jadi statusnya karyawan, apalagi karyawan tetap. Nah, menurut Kang Parjo gimana pandangannya? Silakan Kang. Wah, saya nggak setuju itu. Nggak setuju. Kenapa Kang nggak setuju? Ya, kayaknya nggak mungkin juga. Tahu sendiri kan. Oh, Takut banyak kedepak banget. lu. Banyak banget. Takut nggak dapet jadi Nggak karyawan bisa. lu. Oh iya. Nggak mungkin. Ada lagi nggak kira lebih yang masuk akal lah maksudnya? Ya berani nggak? Ah, Umpamanya setuju semua. Lah Iya. mau digaji berapa? satu itu. Terus soal gajinya juga gimana caranya? Iya, terus juga Nggak pusing. Iya. Ini aja pusing. Iya, Grab aja mungkin drivernya di Jakarta berapa juta? Weh, tahu sendiri kan? Sanggup nggak tuh berusaha? kalau Selatan semuanya? doang. Udah deh. Pusing pokoknya pusing. Nggak setuju saya. Oke Kang, makasih Kang atas Yo, iniannya, iya. masukannya. Siap. Siap. Assalamualaikum Be. Nah ini ada driver masuk juga nih. Be boleh tanya-tanya Be. Sebelumnya dengan Babe siapa nih? Darussalam. Babe Darussalam ya. Be ini kan ada wacana ojol pengen jadi karyawan. Iya, betul. Nah, menurut Babe itu gimana tuh Be? Kalau misalkan status mitra berubah jadi karyawan, berarti kan nggak semuanya nanti bisa jadi driver ojol nih. Menurut pandangan Babe gimana Be? Kalau menurut pandangan saya, mendingan status mitra. Kenapa? Karena kalau status mitra itu kan tergantung individu. Kan Oh ya gitu. kan? Dan juga nggak terikat waktu ya, Nggak terikat bebas. waktu. Cuman kalau udah sistem karyawan, otomatis kan istilahnya udah dipilih tuh mana yang bagus nanti dipilih Oh, gitu, sama dia, benar. gitu ya kan. Ada nanti ujung-ujungnya yang lain-lain gitu nggak kepilih kan kasihan buat mereka gitu ya kan. Berarti nanti nggak semuanya bisa jadi driver ojol ya, walaupun Iya, udah betul daftar, lah. pasti ada dipilih ya Be. Iya betul. Oke Be, ini singkat yang kedua deh. Kita kan potongan 9-12% khusus Maxim ya. Ah. Itu ada masalah nggak Be kalau buat Kalau potongan itu sih Maxim? nggak jadi masalah ya. Nggak kan? masalah ya, Nah, dibandingin aplikasi lain ya. iya betul. Oh gitu. Nah yang terakhir Be, kita kan udah ada asuransi PSSI nih. Ah. Menurut pandangan Babe perlu nggak asuransi Oh, lain? jangan-janganlah nanti kepotong-potong lagi kan. Nah. Potongan-potongan lagi ya. Oke. Be, itu aja deh. Makasih banyak ya, Babe Ya, Darussalam. sama-sama. Ya, sehat-sehat ya Be. Iya sama. wacana tersebut gitu loh. Cuma ada cumanya. Kita perhatiin juga pertama itu bentuk dari aplikator itu sendiri ya, baik Gojek, Grab, Maxim ataupun yang lainnya Shopee gitu ya. Itu bentuknya itu perusahaan yang ada badan hukumnya atau aplikator yang cuma penyedia layanan. Oh, jadi Gitu. badan hukumnya nih, apa nih statusnya? Statusnya. Dan kalau misalkan memang ada bentuk wacana tersebut, otomatis mereka bentuk perusahaan. Nah, yang jadi masalah ini jumlah karyawannya, jumlah drivernya. Untuk Gojek sendiri aja itu Jakarta Selatan bisa jutaan. Apa bisa dihandle gitu loh? Berarti kalau peraturan ini rilis mungkin ada yang tersingkirkan ya, Pak Stephen. Pastinya perusahaan kan ada hak dan kewajiban ya. Iya. Istilahnya perusahaan memberikan kewajibannya, entah itu salary, entah itu insentif atau apalah gitu loh. Kata kasarnya nggak semuanya bisa jadi karyawan dengan Betul, dengan pasti jumlah mereka kan driver yang ada. melaksanakan seleksi dan gitu. seleksi itu juga akan berakibat gimana kalau misalkan untuk driver-driver yang usianya mungkin ya kayak saya 40 belum juga ibu-ibu ya, ibu rumah tangga yang memang dia mencoba mencari penghasilan tambahan gitu kan. Maaf ya, kayak divorce janda. Nah, mungkin, janda maaf ya, atau maaf. apa gitu loh. Yang nggak ada Mereka berusaha. penghasilan lagi, ya. Sebenarnya dengan keadaan sekarang ini oke lah gitu loh. Istilahnya dari berbagai segmen driver, baik itu yang sudah memasuki masa pensiun bisa dibilang, ataupun ibu-ibu yang istilahnya janda ataupun nggak punya penghasilan dari suaminya, bisa mencari rezeki di ojol gitu ya lah. Sambian. Untuk sambilan atau ya tambahan-tambahan lah gitu loh. Nah, dengan adanya nanti misalkan adanya wacana seperti itu, otomatis
perusahaan akan lebih selektif gitu loh, pastinya gitu loh. Bisa masuk kategori itu. Dan mereka pasti akan tersingkirkan, kasihan juga kayak Oke, begitu. Jadi pada dasarnya Pak Stephen sebenarnya ini bagus tapi agak kurang setuju ya. Agak kurang setuju sih, kayaknya Kalau lebih mau enak sih sekarang. mitra, tapi lebih dibaguskan dengan peraturan mitranya. Betul, dengan peraturan lebih mitranya. bagus lagi lah, lebih Betul. bikin solusi ya. Dalam hal mungkin ya potongan terhadap aplikasi dan kepada drivernya, ataupun mungkin Dan ya ada skema insentif. betul, skema-skema insentif ataupun Iya. ada bonus-bonus lainnya, oke lah. Kalaupun istilahnya mereka mau strict untuk menetapkan peraturan, ya agak sulit juga ya karena benar. karakter dari jutaan driver itu beda-beda. Gitu, Oke, Bang. Pak Stephen, terima kasih nih atas waktunya. Sama-sama, semoga Siap. bermanfaat deh. Oke, Sobat Driver. Nah, itu adalah tadi pandangan dari teman-teman kita ya. Para driver di grassroots akar rumput yang benar-benar mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dari jalur transportasi online ini. Entah dia pekerja full time, maksudnya full time nih dia fokus gojol, atau dia part time sambian nyambi gitu dari pekerjaan utamanya. Dan yang kita bisa lihat adalah sepertinya kurang setuju ya teman-teman ya. Karena yang ditakutkan adalah ya dia nggak bisa ngojol lagi. Dan yang kedua, kalau misalnya jadi karyawan yang nggak fleksibel waktunya, terikat waktu gitu kan. Dan yang berikutnya adalah nggak ada pendapatan harian ya. Karena kan gajinya mungkin pokoknya bulanan. Dan harus ada indikator lain nantinya mungkin yang bisa termasuk dalam komponen salary dari perusahaan tersebut. Misalkan kalau ente jarang masuk, atau ente jarang ngangkut orderan, atau apa, bisa didepak dan nggak bisa mempunyai penghasilan. Terus yang berikutnya adalah karena kita gajinya bulanan, ya artinya operasional kita harus kita akali sendiri dan kita tanggulangi sendiri per harinya gitu. Walaupun nanti mungkin ada mekanisme yang akan diterapkan pada aplikator tersebut. Oke Sobat Driver, kira-kira kalau menurut pandangan ente gimana nih? Setuju apa enggak? Kalau setuju ya komen dengan bahasa yang sopan, kalau nggak setuju ya komen juga dengan bahasa yang sopan. Intinya kita semua di video ini Anda pengen tahu gitu sudut pandangnya seperti apa dari teman-teman semua. Apakah setuju kalau misalkan ojol itu dijadiin statusnya karyawan, bukan mitra lagi? Dan adakah solusi nantinya ya untuk menjadi solusi win-win semuanya deh, menjadi penengah solusi dari peraturan yang wacananya akan dirilis paling telat 2026. Oke Sobat Driver, itu aja yang aneh bisa sampaikan. Semoga bermanfaat video ini dan juga tetap setia di channel aneh. Jadi insya Allah tetap ada akan edukasi hal-hal yang baik dari taxi driver dan juga seputar ojol ya, khususnya dari Maxim taxi driver. Oke, ini aneh akhirin. Tetap waspada, selalu hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Dan jangan lupa, di rumah ada orang-orang tercinta yang nunggu ente. Jadi tahan emosi, jangan ugal-ugalan, tetap fokus bekerja, tetap semangat. Salam driver semuanya. Assalamualaikum.